Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, baik, di sini Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin tentang golongan darah manusia atau disingkat juga dengan GDM. Nah, kemarin kan kita telah mempelajari apa itu golongan darah dan jenis-jenis darah. Sekarang kita akan melakukan uji coba sederhana dengan menggunakan virtual laboratorium. Adapun tujuannya yaitu yang pertama untuk menentukan golongan darah pasien 1 dan 2. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk menentukan golongan darah yang dapat didonorkan pada pasien pertama dan kedua. Kita lanjut ke aplikasi virtual laboratorium ya. Anak-anak simak dengan baik ya. Nah, sekarang kita telah memasuki halaman atau aplikasi virtual laboratorium tentang golongan darah manusia. Setelah itu kita klik mulai ya. Kemudian kita lihat di kompetisi. Nah, di sini ada kompetisi inti. Kompetisi inti dalam aplikasi ini untuk memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu ada kompetisi dasar. Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dan mengaitkan dengan bioprosesnya, sehingga dapat menjelaskan mekanisme peredaran darah serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem sirkulasi melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Kemudian ada indikator pencapaian. Pada indikator pencapaian ada 5, yaitu yang pertama menjelaskan penggolongan darah sistem ABO. Kemudian yang kedua menjelaskan penggolongan darah sistem RH. Kemudian menganalisis prosedur praktikum golongan darah. Yang keempat menentukan golongan darah berdasarkan praktikum. Dan yang terakhir menentukan golongan darah yang cocok untuk transfusi berdasarkan studi kasus melalui praktikum. Nah, setelah itu keluar dan lanjut ke bagian materi. Nah, di sini bagian materi ada 5 halaman. Yang pertama itu ada golongan darah. Golongan darah adalah klasifikasi darah suatu individu berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Antigen dapat berupa protein, polisakarida, atau molekul lainnya yang dapat berangsur tumbuh untuk menghasilkan antibodi dalam plasma darah. Kemudian yang kedua itu ada penggolongan darah sistem ABO. Penggolongan darah sistem ABO ditemukan oleh Park Landstenit pada tahun 1930. Penggolongan ini dilakukan berdasarkan ada atau tidak adanya antigen atau aglutinogen tipe A dan tipe B pada permukaan eritrosit serta antibodi atau aglutinin tipe beta tipe anti A dan tipe anti B di dalam plasma darahnya. Kemudian ada penggolongan darah sistem RH. Penggolongan darah sistem Rhesus ditemukan oleh Park Landstenit dan Wiener pada tahun 1940. Kemudian yang keempat ini ada uji golongan darah. Nah, di pinggir kan ada contoh ya, kalau menyebar itu tidak menggumpal, sedangkan yang merah itu yang menggumpal. Nah, pada darah A Rhesus positif, reaksi terhadap serum yaitu yang pertama ada antigen A ketika diteteskan pada darah itu akan menggumpal, dan ketika anti B diteteskan dia tidak menggumpal, dan anti AB itu menggumpal, dan anti D itu menggumpal. Kemudian selanjutnya yaitu ada transfusi darah. Transfusi darah adalah proses mentransfer darah dari seseorang ke sistem peredaran darah orang lain. Orang yang memberikan darahnya disebut donor, sedangkan orang yang menerima darah disebut resipien. Golongan darah O disebut donor universal karena golongan darah O tidak memiliki aglutinogen atau antigen untuk digumpalkan sehingga dapat diberikan kepada resipien semua golongan darah asalkan volume transfusinya sedikit. Nah, setelah itu kita keluar dari bagian materi. Kemudian kita menuju pada praktikum. Nah,
Adapun studi kasus dalam uji coba praktikum ini yaitu telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 buah mobil. Kedua pengemudi mobil yang kecelakaan tersebut membutuhkan transfusi darah. Nah, kita langsung saja klik mulai ya kan. Nah, kita supaya mengetahui apa nih alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini, kita cek nih, di sini ada bahan. Kita cek ya, bahan apa yang kita gunakan. Ternyata bahan yang kita gunakan yaitu ada darah pasien 1 dan 2, kemudian darah pendonor 1 dan 2, kemudian serum anti A, serum anti B, serum anti AB, dan serum anti D. Setelah itu kita ambil satu persatu darah pasien 1, darah pasien 2, darah pendonor 1, darah pendonor 2. Kemudian serum anti A, serum anti B, serum anti AB, serum anti D. Nah, setelah itu kita lihat alat apa saja sih yang kita gunakan. Nah, kita cek di ujung sini. Nah, ternyata alat yang kita gunakan dalam praktikum kali ini yaitu ada kaca objek, pipet tetes, dan tusuk gigi. Nah, kita lihat nih, mana ya? Nah, ini pipet tetes, tusuk gigi, kemudian ada kaca preparat. Nah, setelah itu alat dan bahan sudah siap. Mari kita lanjut uji coba pada darah. Nah, setelah itu uji golongan darah pasien 1. Ambil kaca preparat dan berikan kepada dokter. Nah, kita berikan kepada dokter. Setelah itu ambil pipet tetes dan tarik ke tempat darah pasien 1 untuk mengambil darah. Jika sudah, berikan pipet tetes pada dokter. Setelah itu, ambil serum anti A dan berikan kepada dokter. Ambil serum anti B dan berikan kepada dokter. Kemudian serum anti AB berikan kepada dokter. Nah, dan yang terakhir serum anti D. Setelah itu ambil tusuk gigi dan berikan kepada dokter satu persatu. Nah, setelah ada hasilnya, kita masukkan hasil uji darah. Darahnya itu menggumpal, anti A, anti B tidak menggumpal, anti AB menggumpal, dan anti D menggumpal. Nah, setelah itu lakukan secara sama ya, step by stepnya pada pasien 2, pendonor 1, dan pendonor 2. Nah, setelah tadi kita menguji coba tentang golongan darah, kan dapat hasil dari golongan darah pasien 1, pasien 2, pendonor 1, dan pendonor 2. Nah, di sini pasien 1 hasilnya yaitu ada positif, negatif, berarti golongan darahnya itu A resus min. Kemudian pasien 2 itu ada positif, dan negatif, berarti golongan darahnya itu AB negatif. Kemudian pendonor 1 menghasilkan negatif, berarti menghasilkan O negatif. Kemudian pendonor 2 menghasilkan negatif, positif, berarti menghasilkan B positif. Nah, berarti pasien 1 pendonornya itu pendonor 1. Kemudian pasien 2 pendonor 1 juga. Kemudian lanjut. Nah, ternyata analisis kita berhasil. Setelah itu kita klik kembali keluar ke menu. Setelah itu kita klik bagian evaluasi. Nah, pada evaluasi ini terdapat 5 pertanyaan. Nah, seperti ini kurang lebihnya pertanyaannya. Silakan siswa menjawab pertanyaan tersebut.
Nah, setelah menjawab pertanyaan tersebut, mungkin sudah selesai ya untuk cara-caranya. Semoga kalian paham dalam uji coba kali ini, kemudian kalian mencobanya di rumah ya. Nah, mungkin itu sedikit tutorial tentang virtual laboratorium tentang golongan darah manusia. Mungkin cukup sekian video ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya, bye.